Baiklah, kita masuk lagi. Anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, Ibu pengen tahu dulu apakah anak-anak Ibu masih ingat pelajaran sebelumnya? Ada yang masih ingat anak Ibu? Siapa yang masih ingat? Coba tunjuk tangan. Coba silakan berdiri, nak. Bisa sebutkan pelajaran yang minggu lalu? Terus? Yaudah silakan duduk anak Ibu. Siapa lagi yang bisa mengulang pelajaran minggu lalu? Siapa lagi yang bisa ingat, nak? Berarti anak Ibu, pelajaran kita minggu lalu adalah mengungkapkan pendapat dan cara menolak pendapat. Ingat? Cara mengungkapkan pendapat dan menolak pendapat. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita ada yang tahu? Apa pembelajaran kita hari ini? Tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Ibu pengen tanya, sebelum anak Ibu berangkat dari rumah ke sekolah, di rumah apa yang dikerjakan dulu, nak, sebelum berangkat sekolah? Baiklah anak Ibu, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, Ibu ingin menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna hak dan kewajiban sebagai peserta didik serta anggota keluarga. Peserta didik dapat menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai peserta didik dan anggota keluarga. Nah, sekarang Ibu ingin tanya dulu, apakah anak-anak Ibu tahu tentang apa itu hak? Siapa yang tahu? Coba Aktar. Sesuatu yang harus kita dapatkan. Bagus, tepuk tangan buat Aktar dulu. Kemudian kewajiban siapa yang tahu? Akan, silakan berdiri Akan. Sesuatu yang harus kita lakukan. Bagus. Tapi anak Ibu sudah paham apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Jadi antara hak dan kewajiban adalah seimbang. Paham? Untuk memfokuskan anak Ibu hari ini, coba kita expressing dulu supaya lebih fresh untuk belajar selanjutnya. Nah, kita coba expressing dulu. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa, ha-ha. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tersenyum, hihi. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa, ha-ha. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tersenyum, hihi. Buka tutup, buka tutup. Lalu tertawa, ha-ha. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa, ha-ha. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tersenyum, hihi. Baiklah anak Ibu, supaya anak-anak Ibu lebih paham dan lebih mengerti lagi apa itu tentang hak dan kewajiban, Ibu akan memutarkan sebuah video. Jadi anak Ibu tolong simak videonya baik-baik ya. Harus fokus menyimak videonya.
kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita lakukan. Jika kewajiban telah terpenuhi, kita baru diperbolehkan untuk menutupannya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengetahui contoh-contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh-contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu belum ya? Contoh-contoh hak anak yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Yang kedua, mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, mendapatkan makanan dan minuman. Yang keempat, mendapatkan hiburan. Dan yang kelima, mendapatkan uang saku. Nah, itu dia contoh-contoh dari hak anak di rumah. Selanjutnya, ada beberapa contoh hak anak di sekolah. Yang pertama adalah mendapat ilmu pengetahuan. Yang kedua, bertanya kepada guru. Yang ketiga, mendapat nilai dari luar atau penghargaan. Yang keempat, mendapat perlindungan dan keamanan. Dan yang kelima, mendapat kebahagiaan. Nah, itu dia contoh-contoh hak anak di sekolah. Sekarang kita lihat contoh-contoh kewajiban anak di rumah. Apa saja ya contoh kewajiban anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Ya, betul. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua. Yang kedua, membantu orang tua. Yang ketiga, belajar dan beribadah. Yang keempat, membahagiakan dan menjaga nama baik keluarga. Dan yang kelima, menghormati orang yang lebih tua. Selanjutnya adalah contoh-contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama adalah mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, menghormati guru. Yang keempat, menjaga nama baik sekolah. Dan yang kelima, menyayangi guru dan teman-teman. Nah, itu dia contoh-contoh kewajiban anak di sekolah. Oke, sekarang kalian sudah tahu kan apa saja contoh-contoh hak anak di rumah dan di sekolah, dan juga contoh-contoh kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Nah, kalau sudah tahu, jangan lupa ya dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab dan bahagia. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat Mulia sampaikan untuk pelajaran hari ini. Semoga pelajaran ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Dan jangan Seperti yang kita sudah menyaksikan videonya tentang hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah beserta contohnya dari videonya ya kan? Baiklah anak-anak, setelah ibu menayangkan video tadi, ibu pengen tanya kepada anak ibu, apa itu contoh hak di rumah? Kelompok satu, ya, apa nak? Bagus, kelompok satu mendapatkan kasih sayang dari orang tua.
kepala sekolah, walaupun dia anak dokter atau orang tuanya berbakat, haknya diterima di sekolah sama, tidak ada yang dibedakan. Begitu juga dengan kewajiban. Nah, bagaimana nak? Berarti anak ibu sudah paham itu apa dengan hak dan kewajiban. Sudah paham anak-anak ibu? Sudah. Kalau anak-anak ibu sudah paham, ibu ingin memberikan LKPD kepada kalian. Kalian kerjakan secara berdiskusi satu kelompok. Bisa? Di kelompok 1. Kelompok 2. Kerjakan secara berdiskusi. Secara berdiskusi kerjakan. Tidak usah. Kerja di sini ya. Iya, perhatikan dulu. Tuliskan nama kelompok ya. Nama kelompok di sini ya. Kemudian dapat berdiskusi sama saya. Kelompok 3. Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Tulis nama-nama